Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Zahro, NPM 201030375 dari kelas IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alat peraga tekanan hidrostatis. Sebelumnya, tekanan hidrostatis merupakan KD 3.8 pengetahuan yang menjelaskan tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah osmosis dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. KD 4.8 keterampilan menyajikan data hasil percobaan untuk memiliki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan. Nah, pernahkah kalian berenang atau menyelam ke laut? Jika pernah, kalian pasti tahu bagaimana sulitnya berenang pada kedalaman tertentu. Tapi tidak sama dengan berenang di permukaan. Hal ini terjadi karena adanya tekanan hidrostatis yang lebih besar daripada di permukaan air. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatis dan apa saja penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, lanjut aja kita simak pembahasannya. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dari zat cair ke semua arah pada suatu benda. Tekanan ini terjadi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi menyebabkan berat partikel air menekan partikel yang ada di bawahnya. Alhasil, partikel-partikel yang ada di bawah akan saling menekan hingga dasar air. Hal ini membuat tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan yang ada di atas. Secara definisi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Kasarnya, setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu, tergantung dari kedalamannya. Nah, sebab itulah saat berenang atau menyelam di permukaan dangkal lebih mudah daripada menyelam di kedalaman tertentu. Karena semakin banyak volume air yang ada di atas, maka semakin besar pula tekanan yang air berikan pada tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. 1. Massa jenis zat cair. Jika massa suatu zat cair makin besar, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Misalnya, ada 3 jenis zat cair, yaitu air, minyak, dan larutan garam yang dimasukkan ke 3 wadah yang terpisah. Saat kita menunjuk titik dengan kedalaman yang sama pada masing-masing cairan, maka efeknya akan berbeda. Tekanan hidrostatis pada titik larutan garam akan lebih besar daripada air biasa, sementara tekanan hidrostatis air akan lebih besar dibandingkan minyak. 2. Kedalaman zat cair atau H. Kedalaman zat cair juga mempengaruhi tekanan hidrostatis pada zat cair. Semakin jauh suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Maksudnya, tekanan hidrostatis akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman titik zat cair. 3. Percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi juga dapat mempengaruhi tekanan hidrostatis pada zat cair. Percepatan gravitasi yang dikombinasikan dengan massa jenis zat cair, maka akan menghasilkan besaran berat zat cair atau S. Penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ada banyak sekali contoh dari tekanan hidrostatis yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Namun, kerap kali kita tidak menyadari bahwa kejadian tersebut merupakan contoh dari tekanan hidrostatis. Berikut ini beberapa contohnya agar kita makin memahami mengenai materi tekanan zat cair di ini. 1. Ketika kita menyelam di laut atau kolam, maka kita akan merasakan tekanan hidrostatis yang semakin besar jika kita menyelam semakin dalam. 2. Dasar bendungan pada bagian bawah akan semakin tebal guna menahan tekanan zat cair yang semakin ke bawah semakin besar. Dalam pemasangan infus, semakin tinggi posisi infus, maka akan semakin besar tekanan yang terjadi. Hal ini membuat cairan infus dapat lebih mudah masuk ke aliran darah. Rumus tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis pada titik kedalaman berapapun tidak dipengaruhi oleh berat air, luasan permukaan, ataupun bentuk hujan air. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah. Satuan tekanan adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rumus tekanan hidrostatis diformulasikan dengan P sama dengan PGH. Keterangan P adalah tekanan hidrostatis, G itu gaya gravitasi, H itu kedalaman, dan P adalah massa jenis cairan. Jadi semakin besar jarak titik ukur dengan permukaan air, maka akan semakin besar tekanan hidrostatis pada titik tertentu. Fenomena ini dapat dilihat pada
gambar di bawah ini, di mana semakin besar ketinggian air, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatis dalam bejana. Akibatnya, air akan muncrat ke lebih jauh pada bejana sebelah kanan karena tekanannya lebih tinggi dibandingkan bejana di sebelah kiri. Rumus di atas tadi digunakan untuk mengetahui nilai tekanan hidrostatis pada bejana tertutup. Contohnya, tekanan pada titik tertentu pada air di dalam botol tertutup, tangki air, atau tang air yang tertutup. Jika kita ingin menghitung besar total tekanan pada suatu titik di bawah permukaan air pada tempat terbuka, seperti pada danau, laut, dan lain sebagainya, maka kita perlu menambahkan besar tekanan atmosfer pada perhitungan, sehingga total tekanan hidrostatis pada kondisi terbuka adalah sama dengan tekanan hidrostatis air pada titik tersebut ditambah besar tekanan yang bekerja pada permukaan air yang dirumuskan dengan P total sama dengan P0 plus P hidro. P total sama dengan P0 plus PGH, di mana nilai P0 adalah tekanan di permukaan air yang nilainya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan menggunakan alat peraga, dapat disimpulkan bahwa kedalaman suatu zat cair atau suatu fluida itu berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis yang akan dihasilkan. Semakin dalam suatu zat cair, maka tekanan hidrostatisnya pun semakin besar, sehingga dapat dikatakan bahwa kedalaman berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis. Dari hasil praktikum, dapat kita ketahui bahwa massa jenis suatu zat cair atau fluida itu juga sangat berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis. Semakin besar massa jenis suatu zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya, sehingga dapat juga dikatakan bahwa massa jenis berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis. Prinsip dari tekanan hidrostatis yaitu semakin besar kedalaman atau massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Selain itu, tekanan hidrostatis juga sangat dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.